Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Sejengkal hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan hampir dipastikan kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Bulan suci Ramadan yang biasanya kita sambut dengan gegap gempita, dalam situasi pandemi seperti ini, kita belum bisa menyambutnya seperti itu. Bahkan kita dianjurkan untuk tetap beribadah di dalam rumah. Di dalam Islam, puasa adalah ibadah wajib yang memiliki dimensi individual. Karena puasa dan tidak puasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yang tahu. Namun demikian, di dalam ibadah puasa terdapat ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di ruang publik, seperti melakukan ziarah kubur menjelang masuknya bulan Ramadan, kemudian salat tarawih di masjid dan musola, dan juga melakukan i'tikaf di masjid-masjid jami. Ibadah-ibadah sunnah yang berdimensi publik dan mungkin dilaksanakan secara bersama-sama ini, kita pada COVID-19 ini dianjurkan untuk melakukannya di dalam rumah. Otoritas keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa dan anjuran-anjuran tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di dalam rumah. Namun demikian, mungkin masih ada sejumlah umat Islam yang belum bisa menerima, bahkan ngeyel. Sebagaimana mereka berpikir bahwa ibadah di rumah itu merupakan plot dunia barat agar umat Islam tidak mau lagi memakmurkan dan mensiarkan agama mereka di ruang publik. Bagaimana sesungguhnya cara Rasulullah untuk menghadapi pandemi seperti yang kita alami pada masa sekarang ini, termasuk pada masa bulan puasa? Di dalam kajian Islam, ada dua istilah yang penting yang berkaitan dengan penyakit seperti ini. Yang pertama adalah istilah ta'un, yang kedua adalah istilah wabah. Para ulama sudah lama mendiskusikannya di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka berbeda-beda pendapat dalam hal mendefinisikan kedua jenis penyakit di atas. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris pun juga mengalami perbedaan. Ada yang diterjemahkan ke dalam istilah Inggris pandemi, dan ada yang diterjemahkan ke dalam istilah Inggris endemi. Hal ini wajar terjadi. Ulama besar dari madhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitabnya Shahihul Muslim di Syarhin Nawawi mendefinisikan ta'un sebagai luka yang keluar dari dalam tubuh manusia, terutama dari bagian ketiak, siku, tangan, jari-jari, dan bahkan bisa menyerang seluruh tubuh manusia. Definisi ini didasarkan kepada keterangan Aisyah radhiyallahu anha yang didapatkan dari Rasulullah bahwa ta'un itu adalah penyakit kelenjar bagaikan penyakit kelenjar unta yang keluar dari persikuan dan ketiak. Berdasarkan riwayat di atas, ta'un itu dianggap sebagai jenis penyakit tertentu dengan gejala yang jelas atau muayyan. Dari sini pula bisa digambarkan bahwa tidak semua ta'un masuk dalam kategori wabah, kecuali hal itu dianggap sebagai ungkapan yang majazi atau metaforis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari madhab Ibnu Hanbal berpendapat jika wabah dan ta'un itu ekspresi umum dan khusus. Artinya, setiap ta'un adalah wabah, namun tidak bisa terjadi sebaliknya. Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ta'un adalah bagian dari wabah. Bagaimana kita menghadapi ta'un dan wabah tersebut? Banyak hadis dan riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan cara menghadapi ta'un dan wabah. Misalnya dalam sebuah hadis yang berbunyi, wa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Terdapat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 6 halaman 513. Dalam hadis
lain, Rasulullah juga mengatakan, la tatannamu liqa al-aduwi fas'alullaha al-afiyata fa idza laqitumuhum fastabiru. Jangan kamu berharap untuk bertemu musuh, mintalah kesehatan kepada Allah. Jika kamu bertemu mereka, maka bersabarlah. Ibnu Qayyim menafsirkan istilah al-aduwi di atas sebagai pandemi, bukan musuh secara real manusiawi. Berdasarkan riwayat di atas, masih banyak riwayat yang lain sudah barang tentu, para ulama klasik membuat tafsiran atas hadis-hadis di atas tentang pelarangan masuk ke wilayah pandemi dan juga ketidakbolehan keluar dari wilayah pandemi apabila kita semua sudah berada di dalamnya. Para ulama sepakat melarang untuk mendatangi bagi orang dari luar dan juga melarang untuk keluar bagi orang yang sudah ada di dalam wilayah pandemik tersebut. Tentu pelarangan yang demikian ini ada hikmah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mencatat beberapa hikmah mengapa kita dicegah untuk mendatangi dan juga kita dicegah untuk keluar dari area pandemi. Pertama, kita bisa menjauhkan sebab-sebab yang mendatangkan penyakit tersebut. Kedua, kita mendapatkan kesehatan yang merupakan hal yang paling pokok bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga, kita tidak menghirup udara yang bisa memperburuk dan merusak keadaan badan kita. Kita tidak mendekati orang-orang yang sakit karena berdekatan dengan mereka bisa menimbulkan sakit itu sendiri. Yang kelima, kita menjaga diri dari burung dan musuh. Menurut Ibnu Qayyim, burung dan musuh tersebut bisa mendatangkan dan mentransmisikan penyakit. Dimuat di dalam kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Zadul Ma'ad. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa mereka yang mati karena pandemi itu dianggap sebagai mati syahid? Suatu saat Rasulullah memang menyatakan demikian halnya dalam sebuah riwayat yang diambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Rasulullah memberi kabar kepada Aisyah bahwa sesungguhnya pandemi itu merupakan bentuk siksa berat yang Allah kirimkan atas orang yang Allah kehendaki. Allah menjadikan pandemi itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak ada bagi hamba yang terkena pandemi dan dia tetap tinggal di daerah pandemi tersebut secara sabar seraya dia tahu bahwa dia tidak akan terkena kecuali apa yang Allah telah takdirkan baginya, maka tidak ada hal lain baginya kecuali mati sebagai matinya orang syahid. Hadis ini tidak berarti kita harus pasrah tanpa berusaha, tapi hadis ini berusaha memberikan kepastian bahwa orang yang meninggal karena pandemi itu masuk surga sebagaimana orang yang meninggal karena jalan syahid. Sebagai catatan atas cara-cara di atas, bahwa ini semua merupakan pesan umum Rasulullah yang berlaku untuk masa darurat. Selama masa darurat kita masih hadapi, maka pesan itu bisa kita laksanakan. Termasuk apabila nanti dalam bulan puasa kita masih mengalami pandemi. Mari kita laksanakan pesan dari Rasulullah dan menghadapi bulan puasa dengan penuh takwa dan hikmat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.